Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, teman-teman, maaf ya sedikit menunggu lama untuk memulai. Ya, gimana semuanya kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Suaranya rame ya, senang dengarnya kalau suaranya banyak tuh. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah ya, yang lagi ada yang sakit disehatkan sama Allah, diberikan kesembuhan yang berkah, yang lagi ada masalah diangkat masalahnya. Pokoknya dipermudah semua urusannya, amin. Ya, teman-teman, seperti biasa. Oh ya, sebelumnya ya mau minta maaf lagi kalau belum bisa ngisi tafsir ya. Sebenarnya hadis sama tafsir tuh dua-dua hal yang paling urgen ya di dalam pembelajaran agama Islam, karena kan kita setiap beramal itu punya fondasi ya. Fondasinya umat Islam itu ada 4 ketika merujuk suatu masalah atau seluruh solusi kehidupannya. Itu ada Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas ya. Qiyas itu seperti bagaimana akal itu memahami. Nah, maka dari itu kenapa dari awal adanya odop ini kan sebenarnya untuk menampung teman-teman untuk tilawah setiap harinya ya kan. Meskipun istiqomah itu kan mulai dari sedikit-sedikit, makanya 1 halaman dulu gitu ya. Terus kenapa ada hadis arba'in? Karena saya sendiri udah pernah mensyarah arba'in di sini, makanya saya pengen bagikan. Cuma memang lebih relate tuh memang ayat-ayat Al-Quran gitu ya, karena banyak ayat-ayat yang bisa kita terapkan di kehidupan, justru harusnya semuanya gitu. Cuman memang untuk kajian tafsir yang per ayat itu butuh PPT sendiri, butuh bikin sendiri. Saya belum punya buku yang bisa disebarkan untuk teman-teman. Soalnya kalau buku modelan tafsir kayak tafsir Tobari, Fathul Tafsir, yang tafsir-tafsir biasanya untuk kuliah atau anak-anak yang sekolah di sini tuh banyak gitu ya. Cuman kalau itu tidak sesimpel untuk orang-orang yang belum pernah belajar, makanya saya biasanya bikin sendiri. Nah, dari kemarin-kemarin ya ada sedikit banyak acara, jadi nggak bisa bikin PPT-nya, belum bisa. Makanya jadi kita sekarang menyelesaikan arba'in dulu. Kebetulan kita nggak kelar-kelar juga nih 40 hadis karena kelalaian saya sendiri ya, sering susah untuk mengatur waktu. Jadi sekarang kita lanjutkan saja ya. Itu untuk sedikit pembukaan ya, sedikit informasi, semoga bisa dipahami. Ya, sekarang kita alhamdulillah ya udah nyampe di hadis nomor 20. Ya. Aku belum share ya, bentar ya, maaf. Oke. Teman-teman semua punya PDF arba'in nggak yang ikut hadir di sini? Apakah masih punya? Atau perlu dikirim lagi? Ini gampang lah di akhir ya. Nanti kalau ada yang mau minta, insya Allah nanti kita kirimkan ulang. Soalnya apa? Soalnya yang aku harapkan kan ketika aku berbagi ilmu dengan teman-teman di sini, teman-teman bisa mengulang lagi di rumah karena mempunyai hadis PDF-nya gitu, PDF hadisnya. Kalau ada yang masih belum pahami bisa ditanyakan gitu ya. Jadi diharapkan tidak sekedar kayak cuman sekali lewat aja, pengennya sih sama-sama bisa dibaca, diamalkan yang paling penting juga, dan kalau bisa dihafal ya alhamdulillah bisa dihafal gitu ya. Oke, ini screen-nya udah ada ya, udah kelihatan ya teman-teman ya. Iya Kak. Oke.
langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Aku bacakan hadisnya. Hadis ke-20. Malu adalah akhlak para nabi. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Ya, terjemahannya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya teman-teman, ketika saya mengucapkan Rasulullah SAW dibalas dengan Allahumma sholli salim wa barik alaihi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Karena barang siapa bersalawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita semua. Insya Allah kita semua yang akan diberikan syafaat di hari kiamat kelak, gitu ya. Sesungguhnya katanya, sebagai kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebagian ajaran yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3423. Ya, jadi teman-teman, di sini ya, Rasulullah itu mau ngingetin sama kita bahwa al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Tapi kita lihat dulu nih, malunya apa gitu ya. Jadi di sini Imam Nawawi ya, yang rahimahullah yang membuat hadis ini, yang alif atau membuat rangkuman hadis arba'in ini ya, itu bilang kata-kata yang di dalam tastahi fasna ma syi'ta, ya, yang dia Rasulullah bilang jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Itu maksudnya apa? Jika kita ingin melakukan sesuatu ya teman-teman ya, itu ketika sesuatunya tidak perlu malu kepada Allah dan manusia, ketika kita melakukan itu tuh kita nggak perlu malu sama manusia maupun sama Allah, maka lakukanlah hal yang ingin kamu lakukan selagi tidak membuat kamu itu malu kepada Allah maupun kepada manusia. Tapi wa illa fala katanya. Tapi kalau itu ternyata membuat kamu malu di hadapan Allah dan manusia, maka jangan diperbuat. Jadi kalimatnya itu dibilang pendapat Imam Nawawi adalah ini tuh dimaksudkan jika kalau melakukan sesuatu itu kita lihat dulu nih konteksnya, apakah sesuatu ini tuh membuat kita malu di hadapan Allah maupun manusia, apakah tidak? Kalau misalnya membuat malu di hadapan manusia dan Allah itu apa sih? Tentu saja berbuat maksiat. Kalau kita membuat sesuatu yang berdosa, yang bermaksiat, malu dong kita. Ya, jangankan sama Allah, sama manusia itu tuh malu. Gimana sama Allah harusnya? Meskipun nih, tampak zahir kita tuh dilihat sama manusia daripada sama Allah. Padahal kita tahu Allah Maha melihat, ya kan? Nah, jika perbuatan itu membuat kita malu, tentu saja seperti maksiat, ini jangan lakukan. Tapi kalau perbuatan itu membuat kita tidak malu kepada Allah karena kita berbuat baik, atau malah kita sedang melakukan sesuatu yang dipandang manusia juga baik, ya tentu saja lakukan gitu kan. Jadi intinya standarnya bagaimana perilaku itu tidak membuat kita malu gitu ya di hadapan Allah maupun manusia. Ya. Lalu ada yang bilang juga bahwa kata-kata fasna ma syi'ta, maka buatlah sesuka kamu, itu artinya adalah sebuah kemubahan. Mubah itu boleh. Jadi apa? Ketika hal-hal tersebut tidak dilarang oleh Allah, tidak membuat kamu malu di hadapan Allah dan manusia, maka kerjakanlah gitu. Jadi bukan fasna ma syi'ta itu bukan berarti kayak ya udah suka-suka aja, tapi intinya boleh melakukan itu, terserah kamu, karena itu bukan sesuatu yang dilarang gitu. Itu kata pendapat Imam Nawawi. Tapi kata Imam Nawawi juga ada yang mentafsirkan atau mengartikan kata-kata fasna ma syi'ta, berbuat sesuatu kamu, itu kata-kata yang artinya apa di sini? Litahdid, la lil ibahah. Tahdid itu artinya mengancam. Jadi ada yang bilang juga bahwa kata-kata berbuat sesuatu kamu tuh ngancam, kayak nantang gitu, kayak ya udah silahkan gitu. Bukan kebolehan kamu berbuat sesuka kamu, tapi justru ngancam ataupun menantang. Kayak gini, kayak kata Allah ya dalam surat ayat 40, ya malu ma syi'tum. Ya udah buatlah sesukamu. Gitu kata Allah ke orang-orang yang membangkang.
Ya, kalau Allah bilang kayak gitu, misalnya nih teman-teman lagi mau naik pohon, terus habis itu orang tua teman-teman bilang, naik aja, naik aja, naik aja. Apakah kita akan naik? Tentu saja tidak kan, karena kita tahu akan jatuh. Itu kayak diancam kan, kayak coba aja lu naik kuat, nanti terus jatuh gitu lah, intinya kayak gitu. Nah, apa namanya? Maksudnya itu ada yang bilang bahwa yaitu ketika Rasulullah bilangnya ya perbuat sesukamu, Allah juga bilangnya berbuat sesukamu, itu bukan berarti kita malah berbuat sesuka kita. Itu sebenarnya seperti sedang diancam. Ketika mau melakukan silahkan terima risikonya, itu risiko yang buruk tentu saja gitu ya. Jadi itu ada yang bilang seperti itu. Nah, ini ada pendapat lain dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kata-kata min kalamin nubuwah, kata-kata min kalamin nubuwah itu adalah yang artinya ya itu adalah dari kata-kata terdahulu ya, dari kata-kata sejak zaman Rasulullah ya, maksudnya jadi sejak zaman Rasulullah ini sudah ada yang namanya perkataan ya kalau berbuat itu jangan sesuka hati ya. Itu udah ada sejak zaman Rasulullah SAW ya. Jadi kata-kata yang min kalamin nubuwatin ula itu bahwa rasa malu yang harusnya kita punya ya agar malu untuk melakukan sesuatu yang buruk di hadapan manusia maupun di hadapan Allah itu sejak ada zaman Rasulullah itu sudah ada gitu. Nah, kalimat pasna masyita kata Ibnu Daqiq Al-Aid itu adalah artinya yang pertama ada wajihan, ada dua pendapat. Yang pertama seperti yang ditafsirkan sebelumnya yaitu adalah sebuah wa'id wa tahdid, sebuah ancaman dan juga sebuah tantangan yang nantang dan ngancam gitu, bukan nyuruh. Ya, ibu-ibu ketika anaknya mau jatuh mainnya lari-lari, ya udah lari-lari aja. Itu kan bukan nyuruh lari-lari, tapi silahkan lari-lari ketika kamu jatuh, rasain gitu maksudnya. Nah itu maksud Allah juga seperti itu ketika bilang berbuat sesukamu. Maksud Rasulullah juga bilang terserah berbuat sesukamu. Artinya apa? Bukan menyuruh kamu berbuat sesukamu, tapi bilang kalau kamu berbuat sesuatu kamu maka tanggunglah resikonya sendiri, terimalah akibatnya nanti kayak gitu ya. Terus yang kedua, pendapat yang kedua, jadi itu seperti apa namanya sebuah anahu lamakan yang menausahibuhu min fawahish wa yahmun ala bir wal khair. Itu seperti sebuah larangan atau sebuah himbauan. Jadi yamna itu kan menolak atau menghimbau. Jadi sebenarnya maksudnya fasa masyita tuh jangan sampai kamu justru melakukan sesuka hati kamu kayak gitu. Bedanya sama yang pertama, kalau yang pertama itu kan bilangnya seperti mengancam ya atau menakut-nakuti. Silahkan bersuka kamu nanti kamu sanggup. Yang kedua ini seperti fasa masyita justru kebalikan jadi kayak ya jangan sampai kamu berbuat sesuka kamu. Ya dilarang, diyamna di situ, dilarang untuk berbuat sesuka hati gitu ya. Nah, di sini juga ada pendapat ulama lain ya. Kalimat inna mimma adrokanna ya. Yang pertama itu sesungguhnya sebagai ajaran yang masih dikenal umat manusia tadi, anna hadza ma'thur an anbiya wal mutaqaddimin wa fihi tahdid qawaid liman zu'ul al-haya. Nah, ini juga artinya ajaran yang masih dikenal umat manusia sejak zaman Rasulullah dan mutaqaddimin sebelum Rasulullah, berarti dari zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah, yang namanya al-haya minal iman atau sesuatu hal malu itu bagian dari iman itu sudah ada teman-teman dari sejak zaman sebelum Rasulullah gitu. Sesuatu yang sangat dipegang ya, warisan itu sangat dipegang sampai hari ini ya, bahkan sampai sekarang kita tahu bahwa malu adalah sebagian dari iman. Nah, teman-teman, tapi ya yang perlu digarisbawahi juga, malu di sini kita lihat apakah malunya itu memang mendatangkan keburukan, malunya kita itu karena memang sesuatu yang buruk di hadapan Allah, ya, atau sesuatu yang sebenarnya baik, tapi kita hanya malu. Malu karena diri kita sendiri kayak apa? Malu untuk bertanya. Takut dikira nggak tahu. Itu jujur masih terjadi kadang-kadang pada saya pribadi ketika di kelas gitu ya. Aduh malu nih nanya nanti kira nggak ngerti. Padahal malu bertanya tetap di jalan ya. Kalau kita terus-terusan nggak mau tanya,
dan nggak mau nyari juga, ya kapan mau punya ilmu gitu kan? Padahal ketika kita bertanya bukan berarti kita bodoh. Justru ya terkadang sering banget kayaknya semua guru tuh bilang ya, kalau kalian nggak mau nanya saya yang nanya. Karena kalau kalian nggak nanya berarti udah paham, tapi kalau kalian bertanya justru berarti lebih paham. Karena sampai sekorek sedalam itu gitu lah kita memahami materi yang disampaikan guru kita sampai kita bertanya balik ya. Karena apa usuk-usuk bertanya tuh macam-macam tujuannya. Ada yang memang bertanya murni dia nggak paham, ada yang bertanya untuk mengetes pemateri, ada yang bertanya untuk mengaktifkan bahwa dia itu tahu dan mengasih tahu kepada orang-orang yang belum tahu. Nah itu karena usuk bertanya itu banyak gitu ya. Tapi makanya ya kita bisa pikirkan bahwa bertanya itu bukan selalu soal nggak tahu. Justru ketika dia bertanya dia punya keberanian, dia punya keinginan untuk memahami lebih itu sangat baik ya. La haya fil ilm kalau bahasanya. Tidak ada malu dalam ilmu, tidak ada malu dalam menuntut ilmu, tidak ada malu dalam bertanya. Oke. Ya, kalau saya pribadi kadang-kadang malu itu karena satu kelas itu kan banyak rame gitu ya. Gimana cara bisa nanya dengan bahasa Arab tentu saja gitu kan kalau di kelas. Kadang-kadang untuk menyusun kata bahasa Arab itu juga kayak aduh ini benar gak ya gitu. Terus terkadang memang terlalu ramai jadi kayak nggak kelihatan juga gitu. Tapi saya nyampe rumah saya cari atau saya cari tanya sama yang lebih paham di kelas tersebut sama orang sininya langsung atau sama teman saya yang senior gitu. Jadi maksudnya jangan sampai nggak mau bertanya dan akhirnya benar-benar nggak punya ilmu apapun gitu. Tapi sebenarnya ilmu itu tidak ada malu di dalamnya gitu. Atau malu maju ke depan disuruh misi atau bikin materi atau segala macam malu. Kenapa? Padahal kita sedang berbagi ilmu gitu kan. Harusnya itu suatu hal yang tidak perlu malu. Jadi intinya apapun yang di dalam menuntut ilmu itu tidak ada malunya harusnya gitu. Makanya ada kalimat la haya fil ilm, tidak ada ya. Tidak ada malu dalam menuntut ilmu. Ya. Ataupun malu seperti apa lagi? Malu untuk berbuat baik. Misalnya di jalan ya. Dia lihat ada orang yang kesusahan gitu. Terus dia bantu, misalnya kesusahannya itu harus ngangkat barang apalah segala macam, lalu dia bantu, mau bantu tapi malu, malu kamu kayak ngapain kita bantu kayak gitu. Iya jangan dong, ketika kita orang itu butuh bantuan apa kita melihat dulu fisiknya seperti apa, kelakuannya bentuknya seperti apa. Ya kan kalau orang minta bantuan atau seperti butuh bantuan pasti orang-orang yang kesusahan ya. Kenapa malu untuk itu gitu ya. Nggak ada juga malu dalam menolong dalam kebaikan atau malu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika di jalan ada yang buang sampah sembarangan, jangan mau untuk negur, karena kalau kita lihat suatu hal maksud depan muka kita tapi kita depan mata kita sendiri tapi kita nggak nggak negur ya, itu berarti kita apa, ahlasus syayatin, kita tuh seperti setan yang bisu, udah setan bisu nggak mau kasih tahu apa yang benar gitu. Dan kita ikut dosa juga loh kalau kita diem aja gitu. Dan kita juga pernah bahas di awal-awal kan, bagaimana kalau emang nggak mampu mendakwakan seseorang atau melihat kemungkaran itu kita langsung cegah dengan tangan kita sendiri, dengan mulut ya. Kalau dengan mulut nggak bisa, dengan hati mendoakan agar apa namanya mereka itu tidak melakukan itu. Dan yang paling adhafu iman, yang paling lemah imannya itu dengan hati mengingkari. Jadi depan mata kita nggak bisa cegah dengan tangan, nggak bisa cegah dengan mulut, tapi kita cukup mengingkari itu salah dan kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari seperti itu. Itu padahal bagus kan, tapi itu kata Rasulullah udah paling lemah-lemahnya iman, karena kita tidak bisa melakukan hal yang lebih. Tapi itu udah paling mending lah ya, lemah-lemahnya iman, tapi baik juga daripada sama sekali udah nggak peduli, nggak nyegur, bodoh amat dan merasa tidak bersalah, tidak berdosa. Seperti apa yang kita sudah rasakan di akhir-akhir zaman ini gitu kan, bahwa ketika ada maksiat di depan muka kita sendiri itu terkadang kita menganggapnya itu sesuatu yang biasa, padahal harusnya kita menegurnya. Malah nauzubillah min dzaliknya banyak yang ikutan mendukung, ikutan men-share, ikutan senang, ikutan bahagia, dan malah nauzubillahnya lagi ikutan bagian orang yang bermaksiat. Nah itu yang nggak boleh, harusnya itu yang haya, itu yang malu, karena semua perbuatan itu maksiat ya, di hadapan Allah itu satu hal yang memalukan harusnya. Itu yang harus kita malu ya.
Nah, yang terjadi sekarang teman-teman di zaman sekarang apa? Ya itu tadi, sesuai dengan hadis Rasulullah sekarang tuh udah sangat relatable dengan zaman sekarang. Ketika manusia lam tastahi, dia nggak malu sama sekali apapun, sama manusia aja nggak malu, apalagi sama Allah yang nggak kelihatan ya. Kita sama manusia yang depan kita aja bisa lihat kita, lo bisa judge kita nggak malu. Bukan kita yang bilang, orang-orang yang bermaksud itu nggak malu ya kan. Apalagi di hadapan Allah, sama Allah. Dia nggak lihat wujud Allah langsung, dia merasa Allah nggak ngawasin dia, padahal Allah selalu 24 jam ngawasin kita. Zaman sekarang kan gitu. Yang jelas sama manusia di depannya aja tuh melakukan kemaksiatan, dia bodoh amat ya. Dia nggak peduli, apalagi dia mikir, mana mungkin dia mikirin bahwa di hadapan Allah itu baik-baik aja gitu. Ya itu yang udah terjadi sekarang ya teman-teman ya, bahwa kita itu sudah menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya itu adalah sebuah maksiat ya, yang membuat lagi. Ya gitu ya teman-teman, maksudnya hadis ini hadis yang sangat relate ya buat keadaan di sistem yang sekarang, di zaman yang sekarang, bahwa udah nggak ada lagi malu. Makanya kata Rasulullah, ya udah serah berbuat sesuka kamu, karena kalau kita lihat sekarang apa sih, semua orang tuh berbuat suka-suka hati ya. Agama dan kehidupan tuh udah terpisah aja gitu. Ya udah sholat aja. Nah, tapi untuk dunia tetap main gitu, tetap jalan. Padahal kalau kita lihat ya, Islam itu tuh bukan cuma sekedar agama gitu. Jadi bisa ngatur semuanya. Terus saja ketika kita sholat, harusnya ibadah itu bukan sekedar formalitas ya, tapi bisa merubah pribadi kita gitu, bisa merubah segala hal yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi bukan sekedar yang penting gue sholat, tapi gue dugem, yang penting gue sholat, tapi gue ikut-ikut segala macam. Nah itu tuh sekarang tuh kayak gitu sistemnya ya kan, membuat sesuatu itu menjadi tampak biasa saja, menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya suatu hal yang buruk dan kemaksiatan gitu. Makanya kata Rasulullah, ya udah kalau emang kamu nggak tahu malu ya lakukan aja sesuka kamu, sampai nanti akhirnya rusak gitu kan dunia ini. Dan itu udah terjadi ya. Dan di Al-Quran juga kan, Zoharul fasad fil bari wal bahri gitu kan. Jadi sudah terlihat kerusakan di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidinas ya, karena tangan manusia itu sendiri ya yang menyebabkan kerusakan itu. Ya. Dari segi alamnya maupun dari segi mentalnya rusaknya itu sebenarnya karena manusia itu sendiri gitu. Nah begini juga yang dalam hadis ini, di dalam tastahi pas nama syita, ketika kalian tidak malu, ya maka lakukan sesuatu ke hati kalian. Nanti kalau udah ketemu jeleknya, ya ambil sendiri resikonya, tanggung jawab sendiri dengan pilihan yang kalian mau suka-suka ini gitu. Ya makanya ini menjadikan reminder untuk kita ya, agar melakukan sesuatu itu kita lihat dulu, apakah ini diperbolehkan oleh Allah, apakah ini mengundang murka Allah apa tidak, apakah ini mengundang ridhonya Allah atau tidak, baru kita lakukan ya. Karena kalau cuma sekedar mandang manusia, itu zaman sekarang tuh orang udah bodo amat, karena ada kata-katanya udah gak usah dengerin orang lain, padahal kita tuh perlu loh dengerin orang lain dalam segi saran untuk lebih baik ya. Yang buruk-buruk seperti dijudge, dihina, dicaci maki, difitnah, itu jangan didengarin. Tapi kalau itu ada kebaikan nasihat di dalamnya, itu menurut saja perlu kita dengarkan. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, penilaian orang-orang itu beda-beda loh, ya. Kalau dinilainya bukan standar Islam itu beda-beda. Ada yang kita lihat di depan mata kita tuh orang itu lihat orang ya di medsos, lihat konten pacaran, itu bahagia-bahagia aja, senang, malah lucu gemes banget ya. Terus malah membuat orang yang pacaran bikin konten itu semakin senang. Oh kita disukai nih, kita couple goals nih gitu kan. Padahal di sisi lain kita tahu itu satu hal yang buruk. Kita lihatnya kalau dari segi Islam nggak boleh, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina dengan pacar itu, dia mendekati zina. Kita tahu itu satu hal yang tidak baik. Ya. Lalu kita bilang, aduh gak enak nih lihatnya. Kan beda ya jadinya ya. Ya. Jadi kalau kita mau lihat sadar pandangannya manusia juga zaman sekarang udah nggak bisa gitu. Karena manusia sekarang tuh udah aneh, yang menormalisasikan yang baik dan memburukkan hal yang menormalisasikan yang buruk dan menjelekkan atau memburukkan suatu hal yang baik. Nah, misalnya ada orang yang memberitahu cara bagaimana sholat, bagaimana sedekah, konten-konten ilmu, dibilangnya ekstremis lah, terlalu apalah, padahal kita yang kurang ilmu, kita yang kurang paham bahwa sebenarnya agama itu seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang kontennya segala macam tuh malah disenangi gitu.
gitu. Padahal itu satu hal yang buruk yang kita tahu malah mengundang murkanya Allah gitu ya. Jadi apa namanya, seperti yang di hadis ini gitu ya, semoga kita ya terlindungi dari hal-hal yang buruk seperti menormalisasikan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dinormalisasikan ya. Sesuatu yang buruk yang zaman sekarang itu dinormalisasikan itu sebenarnya harusnya tidak ketikutan kita di situ, karena kan kita terus kalau nggak tahu malu ya udah berbuat sesuka hati ya. Sekarang semua orang udah berbuat sesuka hati ya, dia nggak tahu aja bakal di akhir resikonya seperti apa ya. Kayak gitu, hadisnya sangat-sangat simpel ya, bisa dihafal dengan mudah karena cuman satu baris lah ya. Dan untuk syarahnya juga nggak panjang ya, intinya untuk mengingatkan agar kita berbuat itu sesuai standarnya Islam. Malunya kita tuh malunya standarnya Islam, yang bagaimana malu yang ketika kita melakukan itu kita malu karena hal itu membawa kita kepada kemaksiatan. Jadi kita malu di hadapan Allah. Tapi kalau malu dalam kebaikan tentu saja bukan hal yang harus dibuat malu. Seperti dalam ilmu, tidak boleh malu dalam bertanya, dalam memberikan sebuah pendapat, jawaban, dalam suruh misalnya memberikan sebuah apa namanya, solusi ya di dalam sebuah diskusi yang kayak misalnya lagi teman-teman lagi ada di kelas gitu kan, habis diterangin sama gurunya terus kayak maju ke depan, malu-malu, padahal bukan hal yang harus dibuat malu ya. Padahal kan kita kalau lagi belajar kita memang saling mentransfer ilmu ya, jadi saat itu juga diharapkan bisa paham ya. Kalaupun nggak paham ya bilang, Bu saya nggak ngerti yang bagian ini, dia dijelasin lagi, jangan diem aja pas ditanya disuruh maju nggak mau ya, karena malu, padahal itu bukan hal yang harus dijadikan sebuah rasa malu gitu. Oke teman-teman ya, itu untuk hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in. Pas banget udah azan asar di sini. Tapi nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bertanya? Nih, saya ekskan dulu. Ada nggak deh orangnya? Ada yang mau bertanya? Kak. Di antara teman-teman, boleh via chat, boleh juga open mic. Silahkan. Aku izin tanya dong, Tif. Siapa? Aku, Dwi. Iya silakan Wi. Izin bertanya ya teman-teman. Perkenalkan nama aku Dwi, temannya Tif. Terus izin tanya, kan kadang tuh kita apa ya? Gimana sih caranya istiqomah dalam berbuat baik gitu dan terhindar dari rasa malu gitu loh, malu dalam menyebarkan kebaikan, padahal kan kita tahu nih diri kita belum baik, tapi kadang kan kita pengen nih share atau sesuatu yang bermanfaat menurut kita, tapi dikhawatirkan itu melukai hati orang gitu. Jadi kadang tuh aku kayak udah deh nggak jadi, gue nggak jadi share aja gitu. Kadang muncul pikiran kayak gitu sih, kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Wi. Iya. Jadi sebenarnya satu hal yang normal ya untuk kita punya perasaan insecure ketika ingin membagikan ilmu atau satu hal yang baik, karena kita merasa kita kurang ilmunya. Teman-teman, jujur, ketika kita selalu merasa kurang ilmunya, mungkin tidak ada pendakwah di dunia ini. Karena semua orang harus merasa kurang ilmunya. Tidak ada orang yang boleh merasa punya ilmu. Tidak ada orang yang boleh merasa si paling pintar, yang paling bisa segala, itu nggak boleh ya. Karena semakin merunduk padi, semakin berisi padi, semakin merunduk, ya kan? Semakin berisi itu semakin sawadu, ya. Orang itu memang punya step dalam ilmu. Yang pertama, dia merasa paling bisa.
Itu baru awal-awal menyicip ilmu nih. Masa paling bisa. Lalu di next step, dia menuntut ilmu lagi, dia masa mulai kayak, aduh aku nggak tahu ini ya, oh aku baru tahu ini ya. Jujur, aku kayak gitu. Pertama kali tahu ilmu ini, gue keren nih, gue tahu ini nih, gue tahu. Pas belajar lagi, sumpah baru tahu yang ini, sumpah nggak tahu apa-apa soal ini, sumpah baru tahu yang ini. Ya ampun, ternyata aku nggak punya apa-apa ya. Belajar lagi, sampai di akhirnya ya Allah, aku hanya seorang yang bodoh yang nggak tahu apa-apa ternyata. Gitu. Ya, tapi ya kalau sifat merasa tidak mampu, merasa tidak punya ilmu, lalu kita diam saja, lalu kita merasa tidak punya kapabilitas untuk berdakwah dan untuk memberitahukan yang baik, niscaya nggak akan pernah ada orang yang akan menunjuki ilmu di dunia ini, ya kan? Tapi buktinya banyak nggak? Banyak pendakwah ada, ustadz-ustadz, orang-orang terdekat kita aja ada kan yang paling menyuarakan. Karena apa? Apa karena mereka merasa paling pintar? Tidak. Tapi justru mereka tahu bahwa apa namanya kepintaran kita gitu kan, apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui itu ternyata apa namanya sesuatu hal yang ya intinya ya ketika kita selalu merasa tidak pantas untuk memiliki ilmu, tentu saja dunia ini akan semakin rusak gitu. Tentu saja tidak ada orang yang akan memberitahukan kita yang benar yang mana. Tapi mereka itu orang-orang yang berani memberitahu itu bukan berarti mereka tahu, mereka pintar, tapi tahu sesuatu hal yang baik yang mereka ketahui itu nggak bisa mereka keep sendiri untuk mereka sendiri. Tapi harus di-share ke orang lain, karena kebaikan itu tuh ketika kita men-share ke orang lain, ingat teman-teman, ingat Uwi, ada pahala yang namanya jariah. Investasi pahala yang akan terus menerus ya. Ketika orang itu tahu ilmunya dari kita, melaksanakan itu, mengamalkan itu, jariah pahalanya itu akan terus menerus sampai kita meninggal pun tetap dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu, ya. Dan gimana tadi kata Uwi, kalau kita nggak konsisten? Justru ketika kita berdakwah memberitahu kepada orang lain, itu ada reminder pertama buat diri kita sendiri agar kita melakukan hal yang kita beritahu. Itu menjadi sebuah pecutan justru ketika kita lagi tidak konsisten. Dan teman-teman, ya, Uwi ya khususnya, manusia itu, manusia dan seorang muslim, imannya ya wayan naik turun. Gak selalu orang itu istiqomah terus, gak selalu orang itu baik terus. Ada capeknya, ada lelahnya, ada pengen istirahatnya, ada pengen gak mau taat itu ada. Itu emang udah sepakat sama manusia dan seorang muslim gitu ya. Apakah seorang yang besar itu selalu taat? Enggak. Ada kok siklusnya ya. Tapi pecutannya juga ada gitu. Apakah apa namanya orang-orang di luar sana yang berdakwah itu akan selalu memegang memegang omongannya sesuai dengan apa yang didakwahkan? Pasti mereka akan selalu berusaha memegang hal itu, tapi ada pasti masa di mana mereka tidak melakukan itu, dan itu wajar ya. Manusia tuh dipakai sama Allah tuh emang suka ngeluh, suka capek, suka ngerasa nggak mampu, suka lupa sama omongannya. Manusia emang tempatnya khotowanis yang lupa dan salah dan lalai. Tapi pecutan kita harus ingat, oh kita loh yang tahu sama dia hal ini. Ingat loh, Allah emang paling gak suka kan, kata Allah, kabur maksan inallah antakul manatas alun. Ya, sungguh hal yang paling dibenci Allah itu ketika kita ya tidak melakukan apa yang kita suruh. Ya, jadi kita memerintahkan orang seperti apa, kita ngomong ke orang seperti apa yang baik-baik, tapi kita nggak lakuin itu emang dimurkai Allah banget gitu. Makanya itu sebuah pecutan juga. Ya, ketika kita sedang lagi down itu ingat bahwa ya Allah, aku kan udah ngomong kayak gini, masa aku nggak ngelakuin juga? Oh ya Allah, aku udah ngasih tau ke si A yang ngomong kayak gini, katakan gitu. Tapi rasa takut, rasa insecure untuk berbagi kebaikan, rasa malu itu tuh wajar, ada di kita semua. Sampai hari ini aku pun begitu. Tapi kalau kita terus-terusan membesarkan hawa nafsu takutnya itu, tentu saja tidak akan ada yang benar di dunia ini. Tentu saja kita akan semakin terpuruk, jadi manusia yang semakin terpuruk gitu ya. Tapi mindset itu diganti bahwa kita ketika berdakwah, kita memberitahu kepada orang lain bukan berarti kita yang paling benar, kita yang paling pintar, kita yang paling suci.
Tapi kita hanya ingin kebaikan itu dirasakan oleh orang-orang sekitar kita gitu. Kita ingin baiknya itu bareng-bareng. Kita ingin sama-sama meraih surga. Surga itu luas ya, nggak bisa dimasukin sendiri, itu terlalu egois kalau masukin sendirian. Ingat aja hal-hal itu ya, bahwa kita juga ingat pahala jariahnya itu lebih besar dari rasa malu kita harusnya. Kita ingat oh Allah tuh pasti ngasih pahala, dan juga kita dapat loh kalau orang itu melakukan hal yang sama. Sisanya berdoa kepada Allah, semoga kita diikhlaskan sama Allah. Jangan sampai kita melakukan itu karena ingin dipandang orang. Itu sifatnya orang munafik. Tentu saja ketika sholat cuma pengen dilihat manusia. Tapi kita ingin jadikan kita itu bisa di hadapan Allah dilihatnya. Nah, jadi ketika selesai memberikan kebaikan, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat takabur, sifat yang paling tahu, dan sifat ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, lalu kita merasa bisa dan kita merasa dapat juga pahala. Jangan juga kayak gitu. Jadi langsung berdoa kepada Allah agar kita jauh dari sifat takabur. Karena manusia juga memang tidak bisa jauh dari sifat itu. Maka terkadang terlalu sering puji juga nggak baik. Selalu bilang sama orang yang memuji kita tuh, hada min fadli Rabbi, ini semua tuh dari Allah. Aib aku itu dihapus, ditutup sama Allah. Jadi kamu cuma lihat kebaikan, padahal kebaikan itu datangnya dari Allah. Gitu ya Wi, bisa dipahami Wi dan teman-teman? Oke, selanjutnya ada yang bertanya, Kak mau nanya dong gimana sih caranya buat membina sama Allah. Zaman sekarang kan banyak banget ya godaan gitu. Iya, kan tadi ya Kak Saskia udah aku bilang juga ya bahwa bumi ini semakin lama semakin buruk karena siapa? Karena oleh manusia. Itu ada di Quran, bukan kata aku, itu kata Allah, ya kan? Zuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Sungguh telah terbukti kerusakan dunia ini dari di darat maupun di lautan, jadi tangannya manusia itu sendiri. Coba, berarti yang buat bumi kita rusak itu siapa? Kita sendiri kan? Dan itu dari rasa apa? Dari nyambung juga ke hadis yang kita bahas. Kata Rasulullah, ketika kamu tidak punya malu, maka lakukan sesukamu. Ya kalau kita melakukan sesuatu, kita ini yang terjadi di bumi sekarang. Kita lakukan apapun kita lakukan, gimana nggak ngundang murkanya Allah? Gimana nggak undang kerusakan? Coba jangan bawa agama nih, misalnya orang-orang yang nggak membawa Allah soal di agama, soal menjelaskan. Tapi kita lihat kalau kita membiarkan orang itu suka hati, buang sampah sembarangan, nebang hutan sembarangan, apa yang terjadi? Karena longsor, banjir, ya kan? Itu udah jadi bukti orang-orang yang berbuat sesuka hati dan nggak malu kita melakukan hal itu. Nah, apakah kita mau jadi salah satunya? Sudah berdosa, membuat orang sekitar kita juga merana, malah membuat satu dunia ini ikut menjerit gitu, ikut merasakan efek dari kejahatan yang kita buat, dari rasa malu yang tidak tumbuh dalam diri kita untuk berbuat jahat atau berbuat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, rasa malu itu apa ya, perlu ditemukan ketika kita berpikir jauh itu gitu kan. Oh, dunia itu udah rusak gitu ya. Kalau kita tambah nggak malu lagi, gimana yang terjadi gitu kan? Teman-teman kan malu kalau kita jatuh di depan manusia, itu kan malu ya. Padahal ujung-ujungnya juga ya udah, kita juga yang rasain sakitnya kok nggak dosa ya. Tapi ini kalau malunya sama Allah, karena kita takut berbuat maksiat. Tapi kalau kita nggak malu coba, udah mah dosa, rusak pula dunia ini ya kan? Tentu saja suatu hal yang sangat tidak baik gitu kan. Makanya cara buat nemuin rasa malunya Allah tuh, ingat rasa malu itu ditemukan agar kita terjaga dari maksiat. Ketika kita nggak punya rasa malu sama Allah, kita berbuat suka hati, sudah mau mendapat murkanya Allah, dapat dosa, datangin murkanya Allah dengan apa? Dengan kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita tuh ada loh dalam andil bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, di muka bumi ini, khususnya di negara kita di Indonesia, kayak gitu ya. Jadi biar kita nggak merasakan dosa yang, jadi pahala ada jariahnya, dosa juga ada jariah. Investasi pahala ada, investasi dosa ada. Investasi dosa, ketika kita melakukan sesuatu, orang itu juga melihat, itu ada dosa yang pertama. Yang kedua, orang itu menirukan, itu dosa ya. Dan dosa itu akan terus mengalir sampai orang-orang setelahnya itu tetap melakukan apa yang melakukan sebelumnya, itu mengalir terus sampai akhirnya kita bertaubat. Insya Allah saat bertaubat, kita minta sama orang-orang yang sudah pernah meniru kita agar tidak meniru lagi,
dan minta sama Allah agar diterima taubatnya, insya Allah itu Allah akan menerima taubat kita. Gitu ya. Jadi cara numbuhinnya adalah ketika rasa malu itu kita temukan karena kita takut. Oh iya, kalau kita ngelakuin ini, kita nggak malu sama Allah, padahal itu hal yang buruk, maka akan mendatangkan murkanya Allah. Gimana, Kak Saskia? Ya, sama-sama. Ya, adakah lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa diakhiri. Atau kalau mau ada yang mau bertanya tapi belum kepikiran sekarang, bisa nanti PC aja di Telegramnya atau di WA boleh. Ya, Mau saran sih, Tif. ya silakan. Kalau boleh, besok coba pakai Google Meet biar nggak terputus-putus waktunya. Kayaknya kalau Google Meet lebih panjang nggak sih durasinya? Kasian kan kalau harus keluar masuk. Gitu. Tapi waktu itu Google Meet kalau nggak salah nggak bisa record sih, nggak bisa record. Oh, nggak bisa record ya? Kita udah pernah waktu itu pengen pakai Google Meet, cuman kalau nggak salah kendalanya waktu itu nggak bisa record. Sedangkan kan kita pakai Zoom, karena nanti recordnya itu kita masukin ke YouTube, ya kan? Oh iya Gitu. benar. Sorry. Makasih, Wi. Iya. Oh iya, tadi ada komen dari Kak Eno, ya katanya tambahan, cari komunitas yang memang mau belajar agama juga, soalnya lingkungan ngaruh banget. Iya betul, bahwa baik itu nggak bisa sendiri, dia perlu komunitas juga. Ya, jadi kayak teman-teman cari tempat-tempat yang gimana buat ngaji agama, nambah ilmu segala macam itu perlu ya. Kita di sekitar kita itu perlu diiterin dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga paham agama. Itu perlu banget, benar. Jadi ketika lingkungan memang sudah amburadul, setidaknya kita itu punya fondasi yang kuat dan juga punya teman-teman yang menguatkan. Itu. Jazakallah khair ya Kak Eno atas sarannya. Kalau begitu, nggak apa-apa, Wi. Aman aja. Insya Allah. Insya Allah dipahami ya. Kemarin juga emang pengen pakai Google Meet emang seru, tapi ternyata nggak bisa di record. Terus waktu itu aku sempat pakai Zoom Pro, cuman udah nggak langganan lagi, jadi nggak bisa gitu. Ya udah, kalau gitu jazakumullah khair teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah hadir malam ini. Semoga sehat-sehat semua. Insya Allah diusahakan minggu depan kajiannya tafsir ya, cuman diusahakan, tapi semoganya insya Allah bisa gitu. Nanti kan dibantu sama kakak-kakak admin yang lain. Ya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, dan apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah berkah untuk semuanya dan bisa diamalkan ya untuk kita semua. Semoga Allah mempermudah urusan kita semua, amin ya. Makasih udah hadir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di exit ya teman-teman. Sehat selalu. Bye.